Engkau ngomong, engkau gendong sampai di atas tahtamu. Shalom Alahim. Saya Elisa Maria Irawan dari LS Ministry, Suara Kenabian. 1 Korintus pasal yang ke-12. Rasul Paulus pernah menulis tentang karunia-karunia roh dan juga berbagai pelayanan, tetapi satu Tuhan. Rasul Paulus bercerita bahwa ada banyak karunia-karunia roh, pelayanan-pelayanan yang dikerjakan dan dimotivasi dan diberikan dan diilhami oleh Bapa Yahweh dan dikerjakan oleh Roh-Nya yang kudus di dalam setiap umat orang percaya. Persoalannya ada banyak pelayanan yang tidak tersorot oleh media, yang tidak tersorot dan mungkin tidak mendapatkan penghargaan oleh banyak gereja dan umat Tuhan. Ada banyak pelayanan yang di belakang layar, ada banyak pelayanan yang kelihatannya tidak begitu penting, ada pelayanan yang tidak tersorot dan jauh daripada popularitas dan lain sebagainya. Tapi jujur saya mau berkata dan saya mau mengakui justru pelayanan-pelayanan yang di belakang layar, di belakang panggung, let's say pendoa-pendoa syafaat yang setia, mereka yang melayani jemaat yang kelihatannya papa, tidak berdaya, mereka yang melayani berdoa, mengunjungi rumah sakit demi rumah sakit, berdoa bagi mereka yang sudah lansia, yang sakit, yang mungkin tidak mampu, mungkin pelayanan memberi makan buat orang-orang di jalanan, mendoakan mereka, memberi minum buat orang-orang kecil yang tidak terlihat, yang tidak pernah diperhitungkan oleh masyarakat dan lain sebagainya. Beda dengan pelayanan-pelayanan yang ada di atas panggung, yang ada di atas mimbar. Misalkan kata pengkhotbah atau pembicara atau mereka yang punya jawatan di dalam kenabian atau sebagai nabi atau sebagai rasul atau sebagai penginjil atau sebagai gembala atau sebagai guru. Terutama pelayanan-pelayanan yang ada di 5 jawatan itu biasanya itu tersorot baik oleh apresiasi jemaat maupun oleh media dan popularitas. Nah, pelayanan-pelayanan yang di belakang panggung inilah sebagai seorang pendoa syafaat atau pelayanan-pelayanan mengunjungi orang-orang miskin, para janda-janda, memberi orang-orang makan dan lain sebagainya yang tidak tersorot oleh banyak orang, inilah yang saya mau cerita. Baru-baru ini, minggu ini, saya dengan beberapa saudara dan tim kami mengunjungi salah satu orang tua dari rekan pelayanan. Orang tua dari sahabat kami dan juga sekaligus saudara kami. Nah, orang tua daripada teman dan sahabat kami ini sudah lanjut usia. 15 Februari yang lalu beliau memasuki usia 95 tahun. Dan seiring dengan lanjut usia, ada beberapa bagian kesehatan daripada Popo Mei ini yang kami panggil Popo, itu sudah mulai terganggu. Dan semangatnya juga sangat drop. Kesehatannya juga sudah sangat drop. Dan anak-anak daripada Popo ini sudah berdoa dan mereka mendapatkan inspirasi dan mendengar suara Tuhan. Memang usia Popo itu tidak lama, sudah waktunya Popo akan dibawa pulang ke surga. Beberapa teman-teman dan kami juga mendapatkan hal yang sama, bahwa Popo punya waktu sudah sangat singkat. Itu sebabnya anak-anak, mantu, cucu berkumpul, berdoa bersama-sama buat Popo supaya Popo itu pulang ke surganya lancar dan tidak banyak mengalami sakit pada tubuh dan lain sebagainya.
Dan hari itu kami datang berkunjung. Tujuannya kami adalah spend time dengan Popo, berdoa, sekaligus juga mendoakan buat Popo untuk menyiapkan baik itu secara roh, jiwa, dan tubuh supaya Popo pulang ke surganya juga lancar, enak, dan lain sebagainya. Inilah yang saya mau share buat saudara. Kadang-kadang pelayanan-pelayanan yang kelihatannya sepele, justru bukan keluarga atau Popo sendiri yang diberkati atau dijamah oleh Tuhan. Tapi saya mau cerita dalam hal ini, saya mau memberikan sebuah kesaksian dalam hal ini. Karena jujur saya berkata, justru sayalah yang merasa banyak diberkati. Justru sayalah yang merasa ada apa dengan Popo ini, kenapa waktu kami berdoa, waktu kami memuji, waktu kami menyembah Tuhan, ada begitu banyak aktivitas sorgawi, ada begitu banyak aktivitas roh, malaikat-malaikat ikut menari, ikut menyanyi bersama dengan kami. Hadirat Tuhan begitu kuat, begitu kencang dalam ruangan di mana Popo itu terbaring. Sekalipun Popo tidak banyak bereaksi dengan mata yang tertutup sambil berbaring, saya sangat yakin Popo waktu itu mendengar dengan rohnya. Jiwanya mendengar, bahkan ikut menyembah dan memuji Tuhan di ruangan tersebut. Yang sangat memberkati saya pada saat kami lagi memuji dan menyembah, mata roh saya itu sangat terbuka. Saya melihat ada malaikat yang naik turun, bahkan memuji, menyembah bersama kami, bahkan malaikat itu menari bersama-sama dengan kami. Saya melihat para malaikat itu bahkan menyiapkan jalan ke surga. Sampai-sampai saya bertanya, Tuhan, beliau ini pelayanannya apa sampai Engkau memberikan sebuah penghargaan, memberikan sebuah favor begitu rupa, mendandani begitu rupa, dan lain sebagainya. Seiring saya bertanya dalam hati, apa sih pelayanan Popo? Saya tidak sempat bertanya kepada sahabat dan rekan pelayanan kami, apa sih yang dikerjakan oleh mamamu sampai Tuhan memberikan favor begitu rupa. Tapi tiba-tiba Tuhan bercerita kepada saya. Tuhan berkata, aku sangat suka dengan pelayanan mempelaiku ini. Apa yang dia lakukan tidak pernah diperhitungkan orang dan selalu berada di belakang layar. Tapi Tuhan berkata, bukan persoalan pelayanannya yang tidak pernah diperhitungkan oleh banyak orang atau pelayanannya berada di belakang layar. Tetapi ketulusannya, kesetiaannya, apapun yang dia kerjakan dia tidak pernah merasa bahwa itu sia-sia. Semua yang dia kerjakan sekalipun banyak orang tidak pernah memperhitungkan, tetapi selalu dikerjakannya dengan ketulusan dan kesetiaan. Dan Tuhan berkata secara pribadi ke saya, apapun yang dia kerjakan selalu aku perhitungkan. Karena dia mengerti bahwa aku memperhitungkan segala sesuatu yang dia lakukan, bahkan untuk orang-orang yang paling kecil sekalipun. Dan Tuhan berkata, aku menghargainya. Itu sebabnya sampai pada masa usia 95 tahun dan hari dia menjelang untuk kembali ke sorga, aku akan membopongnya. Aku akan bahkan menggendongnya untuk membawa dia pulang. Dan itu yang membuat saya nggak tahan. Saya terharu, saya sedih secara manusia, biar bagaimanapun saya sedikit diberikan kesempatan untuk mengenal Popo. Keharuan secara manusia karena ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi itu sangat kental. Tetapi bukan sebuah duka. Menurut saya itu sesuatu yang wajar. 1 Korintus pasal 12 Rasul Paulus berkata ada begitu banyak pelayanan-pelayanan. Izinkan saya menggarisbawahi dan menyampaikan sebuah pesan apapun pelayanan saudara dan pelayanan kita.
Mungkin hari ini Tuhan sedang melatih kita untuk melayani orang-orang yang tidak terlihat, yang tidak pernah diperhitungkan oleh banyak orang. Bahkan ada firman Tuhan yang berkata, sekalipun engkau mengunjungi orang-orang yang ada di penjara, bahkan engkau memberi minum nabi, engkau tidak akan kehilangan upah dari seorang nabi. Bahkan Tuhan pernah berkata, pada waktu aku di dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Pada waktu aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Pada waktu aku sedih, engkau memberikan penghiburan. Murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Tuhan, kapan kami ini mengunjungi engkau pada saat engkau di penjara? Kapan kami ini memberi engkau makan saat engkau kelaparan? Murid-murid tidak pernah tahu. Murid-murid berkata, aku nggak pernah, kami tidak pernah menemukan Tuhan pada waktu engkau lagi telanjang, kami memberi engkau pakaian. Dan kami memberi engkau makan pada saat kami tahu engkau kelaparan. Kemudian Tuhan dengan tenang menjawab para murid dan para rasul. Apabila apapun yang engkau lakukan kepada salah satu umatku yang terkecil, itu sama engkau melakukannya bagiku. Banyak orang kepengennya melayani hamba-hamba Tuhan besar. Supaya mungkin motivasinya, supaya popularitasnya juga ikut terdompleng, saya nggak tahu. Banyak orang mau melayani hamba-hamba Tuhan yang diurapi, supaya pengurapannya juga nempel, mungkin saja. Sah-sah aja dan itu nggak salah. Tapi hari ini saya mau berkata, saatnya kita merefleksikan kembali dan merenungkan kembali. Pelayanan yang kita kerjakan dan kita lakukan, untuk apa sih? Untuk siapa sih? Itu yang paling penting. Bukan masalah popularitas pelayanan itu sendiri, tetapi motivasi kita melayani, itu yang terpenting. Hari ini saya mau berkata, apapun pelayanan yang Tuhan percayakan buat kita, nggak ada satupun yang sia-sia. Saudara lihat cuplikan video pada saat kami melayani dan mendoakan Popo. Saya secara pribadi merasa sangat diberkati. Dan saya merasa Tuhan itu melakukan itu untuk memurnikan motivasiku supaya pelayananku semakin hari semakin murni. Bukan seolah-olah kita melayani karena melihat status seseorang atau kita kepengen sesuatu. Semoga sharing ini memberkati saudara. Semoga cerita ini, pengalaman yang kami alami juga akan memberkati saudara. Saya Elisa Maria Irawan, Bapak Yowi memberkati, Hashem Yeshua Hamashiach memberkati kita semua. Shalom, shalom. Bermasuk bagimu, hadirat kuasa yang sempurna itu terjadi dan tercurah atas orang tua yang kami kasihi, dan kuasa lawatan hari ini memberikan dia jamahan secara sempurna oleh karena kasih sayangmu yang tidak pernah ada batasannya. Terima kasih dalam hari kami bersuka cita dan bersyukur karena orang tua kami ada di dalam kasih. Orang tua yang kami kasih ada di gendonganmu, ada dalam milikmu. Terpujilah Bapa yang kekal, pemilik kehidupan kami, yang akan membawa kami masuk dalam kemuliaan. Memujimu Yahweh, haleluya, haleluya, aku menyembahmu.
Saya boleh sampaikan sedikit ya Pak Yaya. Mau di sini atau di depan aja? Kenapa Pak? Kok begitu dengar kok. Tuhan itu tiba-tiba ngomong begini. Saya nggak begitu kenal Koko, pelayanannya Koko, pengikutannya Koko dengan Tuhan. Tapi Tuhan itu cerita tentang Koko. Koko ini mempelai yang sangat saleh dan tulus. Beliau ini sangat mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan tanpa memperhitungkan apapun dan tidak peduli orang ngomong tentang Koko pelayanannya seperti apa. Tapi Tuhan itu bilang, Tuhan itu suka dengan ketulusan, dengan kemurnian, dengan cintanya, pelayanannya Koko ke Tuhan yang kelihatannya enggak wah dalam pelayanan ke Tuhannya, tapi Koko punya hati itu mencintai Tuhan dan Tuhan itu suka. Itu sebabnya Tuhan itu memberikan anugerah, memberikan janji yang begitu luar biasa, memberikan kesehatan, memberikan anak-anak dan semua yang terbaik, bahkan suami yang terbaik. Saya nggak tahu Tuhan berkata suami yang terbaik buat Koko. Dan ada satu dan dua hal yang Koko itu sebetulnya kepengen melihat ada anak mantunya, satu dan dua anak, mungkin anak mantunya saya nggak tahu itu siapa, itu janjinya itu jadi. Tapi Tuhan berkata saat Koko nanti dijemput pulang sama Bapak, sama malaikat, Koko jangan nggak usah takut. Tuhan berkata saat kamu aku jemput nanti pulang, malaikat lagi buka jalan ketemu dengan Tuhan Yesus, yang terbaik akan Tuhan kerjakan dan Tuhan tetap berikan buat Koko. Jadi Koko nggak usah khawatir, Tuhan ini belum jadi. Tuhan Yesus berkata, aku pasti genapi, aku pasti genapi. Waktu Koko nanti pulang, Yesus datang, Tuhan Yesus datang menjemput, Koko nggak usah bingung, kalau ini kok belum jadi, ini kok belum ada, yang ini kok belum gimana. Tuhan Yesus berkata, percayakah engkau kepadaku? Aku percaya, Koko percaya sekali dengan Tuhan Yesus. Koko sangat punya iman dengan Tuhan Yesus. Yang terbaik sudah Tuhan Yesus siapkan di sorga. Yang terbaik sudah disiapkan oleh malaikat yang ada di sorga. Koko akan menerima semua upah yang terbaik yang sudah Koko kerjakan di atas muka bumi ini. Sudah cukup. Anak-anak, cucu, cicit, Tuhan berkata, percaya aku yang akan bekerja dalam hidup mereka. Amin. Amin. Amin ya Pak. Amin. Bapak amin ya. Amin. Jadi malam ini kalau Tuhan Yesus datang, Bapak lihat ada sinar yang begitu terang. Ada malaikat yang sayapnya sangat besar, ada yang 2 sayapnya, ada yang 4 sayapnya. Waktu mereka akan menggendong Bapak jangan takut, ikutin aja terang cahaya Tuhan Yesus yang akan menggendong Bapak kapanpun juga. Ya, amin ya Pak. Kita berdoa damai sejahtera. Tidak ada lagi sakit di tubuh. Apa yang Koko bayar sudah cukup dan sudah lunas. Inilah puncak anugerah yang Tuhan Yesus berikan buat Koko, buat cinta Koko, buat pelayanan Koko, buat semua yang Koko sudah korbankan dan Tuhan yang Koko berikan kepada Kristus Tuhan. Bersama dengan Kristus, dengan Yesus Tuhan di sorga, itu jauh lebih mulia, lebih bahagia, tidak ada air mata, semuanya sudah digenapi. Semua sudah digenapi. Sekali lagi di dalam nama Yeshua HaMashiach Kristus Tuhan yang mulia, aku lepaskan setiap ikatan-ikatan di badan, di jiwa, dan bentuk apapun yang menghalangi Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Aku minta malaikat melepaskan Bapak, roh, jiwa, dan tubuh di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus HaMashiach, aku minta malaikat pagari rumah ini,
sampai Kau dijemput dalam alam kemuliaan itu.